Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gilang Gumilar dari Instamatic. Pada panduan video kali ini, saya akan coba jelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya membuat campaign iklan Instagram yang dilengkapi dengan fitur auto balas komentar dari Instamatic. Nah, jadi ini akan sangat keren sekali ya. Kenapa? Karena nanti ketika ada orang yang komentar, ya kita bisa balas secara otomatis dan kita bisa arahkan mereka untuk cek link bio kita. Nah, di mana link bio kita itu sudah kita lengkapi dengan toko online ya dari belanja.bio. Nah, jadi targetnya adalah seperti itu. Atau kita juga bisa buat agar orang yang klik di dalam iklan kita untuk berbelanja ke toko online kita ya, bisa ke website, bisa ke landing page, bisa ke belanja bio, ya itu silahkan saja. Oke, di sini saya akan coba jelaskan bagaimana caranya. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam dashboard Ads Manager milik saya. Seperti ini ya. Ini tampilan dari Ads Manager terbaru ya. Jadi sangat keren sekali menurut saya. Kenapa? Karena ini lebih cepat dan lebih mudah dalam memudahkan kita dalam membuat iklan. Oke, langsung saja di sini kita bisa klik Create Campaign. Nah, perbedaannya adalah dengan tampilan iklan dashboard Ads Manager yang lalu itu kan kalau diklik itu akan masuk berubah menjadi halaman baru. Nah, di sini ketika diklik Create Campaign itu masuknya seperti ini ya, muncul pop up ya. Jadi ini sedikit mempercepat prosesnya ya. Oke, di sini karena kita akan buat iklan ya, kita pilih saja Create New Campaign seperti ini. Lalu kita tentukan dulu objektifnya apa. Nah, objektif artinya kan kita ingin mendatangkan traffic ya, seperti ini. Oke, saya akan pilih yang ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita bisa tuliskan nama campaignnya di sini ya. Oke, kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa langsung membuat nama campaignnya, nama ad set, dan nama ad-nya. Oke, jadi mempercepat prosesnya ya. Oke, kita bisa klik continue. Nah, di sini ketika kita klik continue, maka kita akan lihat sebuah pop up lagi nantinya. Nah, seperti ini nih tampilan Facebook terbaru dari Ads Manager terbaru ya. Oke, di sini kita bisa masuk ke demo campaign nama campaignnya seperti ini. Ini kita bisa skip saja. Oke, kita langsung masuk ke dalam ad set. Oke, dalam ad set ini kita bisa tentukan goalnya apa. Kan goalnya tadi traffic ya. Diarahkan ke dalam website dan kita akan pilih budgetingnya berapa, misalkan seperti ini. Oke, saya akan pilih 200.000 itu lifetime budget. Misalkan ya, ini terlalu besar. 300.000 deh. Oke, nah ini kenapa merah? Karena ini dimulai dalam 1 bulan ya. Kita pilih dulu, misalkan saya pilih 3 hari deh. Nah, ya, jadi lifetime budget itu artinya budget kita sudah kita tetapkan nih. Tolong Facebook, saya punya budget 300.000, tolong diiklankan selama 3 hari. Nah, selama 3 hari ini Facebook akan menghabiskan segini ya, sudah pasti habis. Tapi kalau kita daily budget itu kita settingnya harian ya, settingnya seharian. 1 harinya itu 200.000. Nah, kita mau jalan berapa hari? Nah, kalau misalkan 10 hari ya tinggal hitung saja 200.000 kali 10, berarti kita harus siapkan budget 2 juta rupiah. Ya, di sini teman-teman bisa gunakan lifetime budget saja sebanyak 200.000 ya. Oke, 300.000 deh. Dan ini kita sudah benar. 3 hari berarti ya. Ini ya hapus lagi. Ini kadang-kadang suka begitu ya Facebook ya. 0 seorang 1. 28 Oktober 2020 sampai 30 Oktober 2020. Nah, seperti ini. Oke, ini estimasi target kita. Kita juga bisa tambahkan targeting audiensnya ke siapa. Ini sebagai contoh saja ya, saya nggak akan bahas secara detail. Dan untuk mencari interest, saya sudah membuat software terbaru saya, yaitu Interest Explorer, di mana nanti dengan software ini teman-teman bisa mencari interest tersembunyi yang nggak akan muncul di dalam Ads Manager. Oke, saya nggak akan bahas di sini. Nanti teman-teman bisa lihat di dalam dashboard ya. Oke, ini sebagai contoh, jika sudah kita pilih manual placement. Kenapa? Karena kita akan fokuskan iklan kita untuk pengguna Instagram saja.
Saya nggak akan pilih untuk yang lainnya, saya akan pilih hanya Instagram saja. Oke. Nah, di sini akan masuk ke Instagram feed ya, nggak masuk ke Facebook feed ya, nggak masuk, hanya Instagram feed saja. Yang lain-lain ya, yang berkaitan dengan Instagram. Nah, di sini teman-teman sebelum membuat campaign iklannya sudah pastikan dulu ya, materi iklannya sudah ada. Contohnya gambar ya. Gambarnya itu harus sesuai dengan rasio yang diberikan oleh Facebook. Contohnya, jika ingin membuat iklan square atau kotak, itu dimensinya 1:1. Jadi artinya ketika membuat gambar, misalkan rasionya 500 pixel kali 500 pixel, itu 1:1. Kalau misalkan iklan vertikal, itu 4:5. Contohnya 400 kali 500 pixel ya, sebagai contoh. Ini Facebook sudah memberikan panduannya. Oke. Untuk Instagram Explore 1:1. Jadi kebanyakan itu 1:1 ya. Nah, kecuali stories itu vertikal itu perbandingannya 9:16. Oke, tapi saya jarang gunakan stories ya, tapi nggak apa-apa sih. Nah, jadi berapa rekomendasi rasio gambar yang dibutuhkan? Saran dari saya adalah kita gunakan ini tipe square saja, 1:1. Nah, di sini saya gunakan gambar dengan ukuran 1500 pixel kali 1500 pixel. Jadi cukup besar ya. Dan kualitas gambarnya juga bagus kalau sebanyak itu. Oke, langkah selanjutnya adalah ini kita biarkan saja. Oke, kita bisa pilih bagian add ya. Jadi artinya kita akan memasukkan materi iklan kita. Nah, biasanya akan muncul merah nih kayak gini. Ini wajar ya, kenapa? Karena kita belum memasukkan link URL tujuan kita ya. Seperti ini. Ini normal ya. Oke, di sini kita bisa abaikan tanda merah ini ya. Kita tunggu sampai loading. Oke, sudah loading. Nah, kita pilih dulu akun Instagram yang mana. Oke, saya akan pilih akun Instagram ini. Nah, jadi fanpage-nya dan ini Instagramnya. Oke, lalu di sini add setup, kita akan pilih single image ya. Oke, langkah selanjutnya adalah biar ini nggak merah, kita masukkan dulu URL-nya. Nah, sebagai contoh, saya akan masukkan URL yang ini. Ya, nah kalau sudah dimasukkan, maka tanda merahnya akan hilang. Oke, nah seperti ini nih panduannya. Oke, karena kita menggunakan iklan 1:1, maka storiesnya nggak akan muncul. Nah, dari mana tahu apa image apa image-nya kan belum kita masukin. Oke, kita bisa masukin dulu add image-nya. Oke, kita bisa masukkan add image-nya seperti ini. Oke, kita upload dulu gambarnya ya. Oke, gambarnya sudah masuk, kita bisa klik continue. Nah, seperti ini, ukurannya 1500 ke 900. Iklan ini akan muncul di feeds dan di ini mana nih? Explore. Oke. Nah, karena saya menggunakan 1:1, di stories juga masuk ya. Nah, kita bisa lihat previewnya. Nah, seperti ini. Cuma ukurannya akan sedikit kecil ya. Sebenarnya sih bisa maksimal ya, panjang. Oke, nggak apa-apa. Yang penting bisa memenuhi syarat. Oke, lalu selanjutnya ini kenapa merah nih? Oh, ini saya belum masukkan menu pembayaran saya. Oke, nggak apa-apa. Kita bisa abaikan dulu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita bisa masukkan copywriting dari iklan kita. Nah, sebagai contoh saya akan masukkan seperti ini. Oke, saya sudah masukkan copywriting dari iklan saya. Nah, kita bisa lihat previewnya di feed itu kelihatan seperti apa nanti. Nah, seperti ini ya. Ini copywritingnya. Nah, di sini perubahan yang terbaru adalah cukup unik ya. Kenapa? Karena kita bisa ini nih, kita bisa lihat pemberitahuannya bahwa kita bisa memasukkan beberapa copywriting sekaligus ya. Jadi nanti oleh Facebook kalau kita membuat ini copywriting yang baru misalkan sampai 5. Jadi ini seperti di spinning ya. Jadi misalkan gambarnya ini, tapi copywritingnya ini, atau gambarnya satu ya, cuma nanti copywritingnya beda-beda. Nah, caranya kita bisa klik add option di sini. Nah, ini copywriting yang kedua. Misalkan ya, sebagai contoh, saya akan gunakan copywriting yang sama. Nah, jadi oleh Facebook itu akan di spinning ya.
Nah, ini karena sama, ini akan muncul error. Oke, saya akan coba hapus dulu. Seperti ini, saya akan coba masukkan yang baru. Nah, seperti ini ya. Jadi dua copywriting. Jadi Facebook itu akan memilih mana copywriting terbaik. Nah, jadi kita nggak perlu lagi namanya split test. Jadi oleh Facebook akan dioptimalkan ya. Mana copywriting yang terbaik, itu yang akan dioptimalkan. Ya, seperti itu. Jadi ini sangat bagus sekali. Oke, next selanjutnya adalah, oh ini kayaknya enggak ya. Oke, biarkan saja. Ini opsional, kita bisa klik destination-nya website. Oke, langkah selanjutnya adalah display link. Ini juga opsional ya. Ini sebenarnya ngaruh kalau kita membuat campaign iklan ke Facebook. Tapi kalau di Instagram, ya tampilannya hanya akan seperti ini saja. Oke. Kita akan testing. Oh iya benar. Oke, lalu di sini kita bisa pilih tombolnya, call to action-nya apa. Di sini learn more. Apakah ingin gunakan yang lain, misalkan get offer, ambil penawaran ya, seperti ini. Nanti tombolnya di sini akan berubah, tombol call to action-nya. Nah, ambil penawaran. Oke. Seperti itu. Oke, next kita bisa gunakan pixel kita. Ya, di sini teman bisa masukkan pixelnya. Jika sudah, nanti akan terpilih pixelnya. Oke, jika sudah, kita bisa klik publish. Nah, seperti ini ya. Oke, kita bisa masukkan menu pembayarannya seperti ini. Oke, karena ini yang menggunakan akun bisnis, kita bisa gunakan kartu kredit. Oke, jika sudah selesai, ya nanti kita akan lihat tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi sudah di pending, tinggal tunggu approval saja. Jika sudah, nah ini kan statusnya delivery in review, jadi masih di review. Oke, langkah selanjutnya kita harus ngapain nih? Nah, kita akan setting otomatisasinya. Oke, gimana cara settingnya? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam dashboard Instamatic seperti ini. Jika akun Instagramnya sudah terkoneksi ya, kita akan setting balasan otomatisnya. Di sini kita bisa masuk di menu comment reply seperti ini. Oke, kita sudah masuk di menu setting auto balas komentar. Nah, di sini kita bisa gunakan akun yang mana ya, kita bisa pilih dulu akun yang mana. Sebagai contoh saya akan gunakan Asmatic. Nah, di sini cara mengkoneksikan akun Instagram agar bisa memiliki fitur auto balas komentar itu ada dua cara ya, teman-teman. Nah, di video tadi yang sudah kita buat itu kan kita membuat yang namanya objective traffic, di mana iklan tersebut adalah tipe dark post ya. Nah, dark post itu artinya pada dasarnya iklan itu adalah postingan dari akun Instagram kita, baik itu Instagram ataupun Facebook. Nah, pada dasarnya seperti itu. Yang membedakan adalah penampilannya. Kenapa? Kalau kita tadi yang sudah kita lakukan itu tipenya adalah dark post ya, atau unpublished post, di mana postingan tersebut hanya akan muncul ke orang-orang yang sudah kita targetkan saja. Nah, orang-orang yang enggak kita targetkan enggak akan bisa lihat. Nah, sebagai contoh, kalau ada orang yang berkunjung ke akun Instagram kita, mereka nggak akan lihat postingan kita ya. Kenapa? Karena orang yang berkunjung itu nggak kita targetkan. Tapi kalau dia kita targetkan, sudah masuk dalam audiens yang kita pilih, nah mereka bisa lihat iklan kita. Tapi kalau secara langsung berkunjung ke akun Instagram atau ke akun Facebook, maka postingan tadi ya, postingan iklan tadi nggak akan terlihat oleh mereka. Itu cara pertama. Atau cara kedua, kita bisa gunakan existing post. Nah, existing post itu artinya postingan tersebut sudah ada di akun Instagram kita atau di fanpage kita. Nah, postingan tersebut kita promosikan sebagai iklan. Nah, artinya kalau ada orang yang berkunjung, baik itu yang ditargetkan atau yang secara tidak sengaja masuk ke akun Instagram kita untuk lihat-lihat detail dari akun Instagram kita, maka mereka bisa lihat postingan tersebut. Nah, oke, langsung saja di sini kita akan lanjut ke video yang tadi ya. Kan kita membuat sebuah iklan. Nah, di sini iklan kita adalah dark post. Nah, dark post itu artinya
postingan yang tidak muncul di dalam akun Instagram kita. Nah, untuk mengotomatisasinya kita bisa gunakan yang namanya full akun reply. Ya, seperti ini. Oke. Jadi full akun reply adalah fitur untuk memanage semua postingan di akun Instagram tersebut, baik itu dark post atau regular post. Ya, kita settingnya di sini ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita akan coba setting di sini. Mungkin teman-teman bisa lihat atau nonton video tutorial sebelumnya bagaimana caranya setting auto reply seperti itu ya. Di sini saya nggak akan jelaskan panjang lebar, yang penting sudah stepnya sama. Oke, sebagai contoh saya akan setting ini ya. Oke, jika sudah disetting, nanti ketika iklannya running atau iklannya berjalan, maka iklan tersebut sudah memiliki fitur auto balas komentar. Nah, seperti itu. Oke, di sini kita akan coba buat lagi iklan yang baru. Nah, misalkan ya, kembali ke Ads Manager. Nah, ini kan kita membuat iklan dark post ya, seperti ini. Oke, lalu bagaimana jika saya ingin mempromosikan existing post? Nah, di sini kita bisa pilih di menu Add Setup, kita bisa pilih yang namanya existing post. Oke. Nah, kalau sudah dipilih, kita bisa pilih nih post yang mana. Nah, sebagai contoh kita bisa klik post. Kita bisa pilih dari mana nih, dari Facebook atau Instagram. Nah, kita pilih Instagram. Kita akan pilih yang ini. Nah, kita bisa klik continue, maka postingan ini akan menjadi iklan kita nantinya. Nah, seperti ini. Oke. Sebagai contoh di sini kita bisa karena ini adalah postingan yang sudah ada. Oh, salah. Oke, kita bisa tambahkan dulu ya. Ini errornya. Errornya muncul karena belum ada linknya. Nah, linknya belum ada ya. Oke, nggak apa-apa. Saya akan masukkan seperti. Oke, sudah beres ya. Nah, jadi kita masukkan dulu website URL-nya, diarahkan kemana, lalu kita pilih tombol call to action-nya apa. Nah, kalau ini muncul error karena saya belum memasukkan metode pembayaran. Oke, jadi anggaplah ini iklan sudah selesai ya. Jadi kita akan buat sebuah iklan yang berdasarkan dari postingan yang sudah ada ya, seperti ini. Oke, jika sudah, kita kembali ke dashboard Instamatic. Nah, kali ini kita akan pilih get latest post dan set auto reply ya. Jadi biar teman-teman gak bingung, nah, nanti di video ini mohon ditonton kembali dan ditulis ya step by stepnya. Jadi ada dua cara. Jika ingin membuat dark post ya, dark post itu artinya kita bisa pilih iklan baru, kita gunakan yang ini. Jika ingin gunakan existing post, kita settingnya di sini. Nah, sebagai contoh, saya akan pilih yang ini dulu. Ya, biar sebenarnya sama saja ya. Ketika sudah di setting di full page campaign, itu semua bisa langsung auto balas komentar. Oke, sebagai contoh saya akan pilih yang ini, postingannya yang mana. Oke, seperti ini. Saya akan coba untuk hapus komentar negatifnya. Negatif ya. Jika ada orang berkomentar dengan kata negatif, maka postingannya akan dihapus. Oke, lalu dipilih berdasarkan berulang-ulang. Nah, di sini kita bisa pilih no saja. Ini nanti akan menyembunyikan semua orang yang berkomentar. Oke, saya akan pilih saja deh seperti ini. Atau kalau nggak no saja. Oke, lalu kita bisa pilih generic message atau berdasarkan keyword. Saya akan pilih generic message saja. Nah, di sini saya akan tuliskan nama kampanyenya, demo iklan. Ya, di sini ketika ada orang yang berkomentar, apapun itu komentarnya, maka saya akan ajak atau saya akan arahkan mereka untuk cek bio Instagram saya ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bisa pilih yang ini, jadi nanti ketika ada orang yang bertanya, misalkan kata kuncinya adalah berapa ya, koma harga ya, koma BRP, biasanya kan gitu. Orang tuh kadang nanya tuh disingkat-singkat ya, ada BRP, HRG ya kan. Oke. Oh, terbalik, ARG. Nah, oke. Jadi ketika ada orang yang berkomentar mengandung kata kunci tersebut, maka komentar mereka akan langsung dibalas.
Oke, sebagai contoh. Oke, seperti ini ya, saya settingnya. Jadi kalau ada orang yang bertanya harga berapa, HRG, ya, BRP, eh, akun Instagram saya akan membalas seperti ini, oke. Dan juga di sini kita bisa tambahkan kata kunci baru ya di sini. Atau kita juga bisa balas jika ada orang yang berkomentar tapi mereka nggak menggunakan kata kunci yang sudah kita setting ya. Oke, nanti mereka akan mendapatkan balasan seperti ini. Oke, langsung saja kita akan klik save di sini. Oke, kita klik save. Nah, sudah di posting ya. Oke, kita akan coba berkomentar nih di akun Instagramnya. Oke, langsung saja kita akan coba testing. Oke, kita bisa masuk ke akun Instagram. Oke, kita sudah masuk ke postingan Instagram milik saya dan kita akan langsung testing ya. Nah, ini karena saya testing untuk percobaan. Jadi sebenarnya kalau kita gunakan existing post yang dijadikan iklan, seharusnya di postingan ini memiliki tombol call to action. Nah, ini karena saya gunakan sebagai demo, jadi saya ambil regular post yang kita otomatisasi. Jadi prinsipnya sama saja ya. Jadi existing post yang kita jadikan iklan, nah nanti kita bisa komentar seperti ini. Oke, langsung saja. Tadi saya sudah berkomentar seperti ini ya. Oke. Nah, jadi balasannya langsung muncul nih. Oke, saya akan coba testing lagi untuk buktikan ya. Jadi misalkan tadi komentarnya berapa. Oke, seperti ini kita akan lihat seberapa cepat respon yang diberikan oleh Instamatic ya. Nah, nggak sampai berapa detik langsung dibalas ya seperti ini. Oke, saya akan coba refresh halaman ini, kita akan lihat balasannya. Nah, ini berapa harganya, dan tadi saya komentar berapa, 15 detik dan langsung dibalas ya. Oke, kita akan view replies. Nah, jadi dibalasnya cuma beda 5 detik nih teman-teman. Jadi sangat-sangat cepat sekali. Oke, lalu kita akan coba testing dengan komentar-komentar negatif. Nah, komentar negatifnya tadi tuh keywordnya negatif ya. Nah, cara ini bisa kita lakukan untuk mencegah jualan kita ditikung. Nah, sebagai contoh nih, misalkan ya teman-teman jualan produk baju atau apapun itu ya. Terus ada orang yang tertarik dengan produk kita. Nah, itu biasanya mereka akan komentar dulu seperti saya nih, saya komentar dulu berapa harganya. Nah, bisa jadi ada orang yang berkunjung ke postingan kita, terus ada orang itu lihat, wah ternyata orang ini tertarik dengan produk bajunya. Nah, bisa jadi dia nuliskan komentar, beli aja di saya gitu, beli aja di sini lebih murah. Nah, jadi nantinya si calon customer yang tadi ingin beli ke kita, dia beli ke orang tadi, karena menawarkan harga lebih murah. Nah, berarti kita bisa setting negatif keywordnya adalah murah ya. Jadi ada orang yang berkomentar dengan kata murah, maka komentarnya akan langsung dihapus. Nah, sebagai contoh di sini saya akan komentar dengan keyword yang negatif. Saya akan coba komentar ya seperti ini. Nah, komentar negatif, jadi komentarnya ini nggak akan muncul lagi. Kenapa? Karena akan langsung dihapus. Nah, sebagai contoh nggak akan ada respon ya. Oke, saya akan coba refresh halamannya. Kita akan lihat komentar negatifnya apakah masih ada atau enggak. Nah, kita lihat jawabannya nggak ada ya. Seperti itu. Jadi komentarnya akan langsung dihapus. Oke, jadi inilah fitur auto reply-nya sudah bekerja. Jadi setelah semuanya iklan sudah kita setting, auto reply-nya kita setting, dan kita tinggal tunggu approval untuk Facebook ya. Ketika nanti iklannya sudah di-approve, iklannya sudah running ya, kita tinggal bisa santai, bisa rebahan ya. Kita tinggal monitoring saja konversi iklan kita ya. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot menjawab secara manual. Semuanya sudah di-handle oleh Instamatic. Oke, setelah semuanya sudah berjalanan baik, nah kita akan monitoring. Nah, caranya kita kembali ke dashboard Instamatic seperti ini ya. Oke, jadi kita kembali ke dashboard dan kita akan cek nanti berapa banyak orang yang berkomentar dan berapa banyak komentar yang dihapus seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita bisa lihat detail laporannya di sini, post auto reply report. Nah, kita bisa klik di sini. Jadi kita akan lihat siapa saja komentar-komentarnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi demo campaign-nya ini postingannya, ini post ID-nya. Ya, kita lihat ada berapa komentar yang dijawab dan berapa banyak komentar yang disembunyikan ya kalau kita aktifkan fitur hidden comment, dan berapa banyak komentar yang dihapus. Nah, seperti itu ya. Oke, kita bisa klik di sini detail laporannya. Nah, jadi kita akan lihat nih komentarnya apa saja ya. Ini dari orang yang berkomentar, akun yang berkomentar ya.
Nah, ini komentarnya dan komentar tanggal berapa, dan di sini balasannya apa. Ya, dibalasnya jam berapa. Kita bisa lihat ya selisihnya 5922, 5925 itu 3 detik saja balasannya. Jadi sangat cepat sekali ya. 0603, 0603, 03 jadi 3 detik. Jadi aktualnya memang lebih cepat ya. 0434, 0437. Jadi sangat cepat ya. Jadi kalau ada komentar negatif, nah langsung dihapus ya. Jadi detail laporannya seperti ini. Jadi kita akan monitoring campaign iklan kita atau fitur auto reply kita. Jadi kita bisa lihat dengan jelas. Oke. Lalu di sini kita kembali ke command reply. Kita akan cek ya. Di sini saya sudah mengaktifkan fitur set full akun reply-nya. Jadi seluruh postingan Instagram kita sudah memiliki fitur auto reply. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot untuk menjawab atau setting balasan per posting ya, tapi seluruh postingan akan langsung menjawab. Nah, sebagai contoh, sebagai contoh saya akan coba buktikan. Kita kembali ke akun Instagram milik saya. Nah, ini kita bisa lihat ya, komentarnya 0. Di sini saya nggak setting auto reply-nya. Nah, kita kembali ke dashboard. Nah, jadi yang diaktifkan itu hanya satu ya, yang lainnya enggak. Ya, kenapa? Karena fitur auto reply per post itu nggak akan bekerja kalau postingannya nggak disetting. Ya, kalau ingin disetting auto reply-nya kita harus setting satu persatu. Tapi kalau kita menggunakan full akun reply, maka seluruh postingan Instagram kita akan memiliki fitur auto balas komentar secara otomatis. Sebagai contoh kita akan buktikan ya. Saya akan coba komentar di ini. Nah, saya akan coba komentar ini. Saya akan coba komentar misalkan keren ya. Kita akan komentar seperti ini. Ini komentar saya. Nah, langsung dibalas ya. Memang untuk pertama kali akan sedikit lama, tapi kalau next selanjutnya kalau engagement sudah berjalan, maka semuanya akan langsung dibalas. Nah, seperti ini. Jadi kita akan tes lagi, misalkan Jos. Kita akan cek ya seberapa cepat responnya. Nah, makin lama makin cepat ya. Saya akan komentar lagi, misalkan top BGT. Seperti ini. Nah, makin lama makin cepat. Jadi fitur full akun reply ini bisa memudahkan kita untuk men-setting semua balasan di seluruh postingan Instagram kita. Jadi kita bisa aktifkan sekali untuk settingannya. Maka jika teman-teman posting postingan baru, maka postingan tersebut juga akan memiliki fitur auto balas komentar. Ya, jadi memudahkan kita. Kita kembali ke dashboard. Di sini kita akan lihat full akun reply report ya. Masih di refresh. Kita akan klik di sini. Full akun reply reportnya. Nah, jadi nanti kalau ada komentar mana saja yang akan dikomentari oleh orang lain, maka komentarnya akan langsung dibalas ya, seperti ini. Nah, ini ada orang yang berkomentar 3 orang dan semua komentarnya saya hapus ya, saya sembunyikan ya, seperti ini. Dan kita juga bisa lihat analitiknya dari postingan Instagram kita ya. Jadi sangat-sangat mantap sekali nih, powerful sekali Instamatic-nya. Ini penjelasan dari saya bagaimana caranya menjalankan fitur Instagram Ads atau iklan Instagram yang dilengkapi dengan fitur otomatisasi dari Instamatic. Mudah-mudahan software ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di panduan video selanjutnya. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan saja tanya di grup support atau teman-teman bisa membuat support desk. Nanti saya akan coba bantu untuk menjawabnya. Salam sukses dari saya, semoga bisnis online teman-teman bisa melesat lebih maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.